Sama Indonesia adalah ormas di luar perkumpulan NU. Semua tingkatan yang masuk dalam struktur PBI akan dievaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lur dengan saya di Ngasong Ngopi Ngaji lur. Sebelumnya kita selalu berdoa ya lur, semoga kita semua, saudara kita juga sebangsa setanah air, tetap dalam lindungan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keberkahan kehidupan ke depan lebih baik untuk kita semua, untuk bangsa Indonesia. Perkembangan yang terus bergulir dengan adanya polemik nasab ya. Terus akhirnya muncul berbagai macam elemen, baik itu organisasi ataupun ormas-ormas yang mungkin satu pendapat, satu tujuan untuk membentengi negara kesatuan Republik Indonesia dari kalangan orang-orang yang tentunya akan mengklaim, yang membelokkan, merubah sejarah panjang Nusantara dan masalah-masalah tentunya yang berkaitan dengan keharmonisan, berkaitan berhubungan dengan perjalanan panjang perjuangan para leluhur di Nusantara. Baik, kita simak saja lur. Ada sebuah video ya. Dari kalau di sini kita lihat videonya adalah kegiatan PCNU Kabupaten Demak putaran ketiga, itu tulisan di banner belakang layarnya ya. Kayak kita simak bareng dulu saja biar nggak penasaran lur. Monggo dipun simak ya. Oke, kita simak. Sama Indonesia adalah ormas di luar perkumpulan NU. NU tidak punya banom yang namanya tidak jelas. Itu orang NU ya di mana-mana. Orang sini Mardiono, sini pemuda Pancasila ya ada. Ini adalah ormas di luar Nahdlatul Ulama. Nah, pendiriannya sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkumpulan NU, sehingga pengurus NU di semua tingkatan yang masuk dalam struktur PBI, mungkin di sini orang nggak berarti, ini akan dievaluasi. Kalau selama ini yang sampean dengarkan bahwa PBI mau membumi, menghembuskan, membumi dan menabrak kiai yang mendukung Habib, ini bertentangan dengan garis perjuangan NU nomor betul. Berseberangan apa sesuai? Berseberangan. Nah, berseberangan dievaluasi. Kalau kita pengurus NU ngerangkep di MUI lurus saja, orang satu pengen nabrak kiai, orang pengen membinasakan HKI, kan pernah ada, dia balik selaras, dia nggak apa. Tapi kalau ada organisasi yang akan mengancam eksistensi ulama dalam Nahdlatul Ulama, maka akan dievaluasi. Ansor, muslimat, fatayat dan semuanya terlibat di dalam kegiatan yang kegiatan itu mengancam eksistensi ulama, baik di Demak maupun secara nasional. Ulama
Nusantara. Loh, kadang-kadang ini salah kaprah Bapak Ibu. Sing jenenge Nusantara mangsane wong Jawa tok sing turunane terus Polonesisis nurut nanti. Nusantara itu ya nusa antara nusa. Semua bangsa-bangsa yang ada di antara Indonesia ini Nusantara. TIU turunan Cina, TIU turunan Belanda. Ulama itu ya ulama Nusantara. Jadi ilah-ilah syirik. Nasab itu Jawa tok orang campuran. Kalau tak kantor Sunan Ampel niku wonten turunan Cina mboten. Raden Patah niku ibu Cepo sangka Cina. Lha ngoten iku masuk Nusantara mboten? Nah, kalau itu ora. Ora. Mau campurannya Cina kok. Ini nggak bisa kaprah. Maka NU meluruskan ulama-ulama manapun tidak pandang etnisnya itu harus dijaga, harus dikawal, tidak boleh ditentang, tidak apa dizalimi. Setuju? Setuju. Sepakat? Ini sepakatan PJ Kabupaten Demak. Ini nanti kami akan membuat surat pertama pada PJ untuk mengumpulkan ranting-ranting, membuat suatu sikap ya NLP, ya sikap-sikap yang kayak apa garis besar Nahdlatul Ulama ini. Kalau tidak nanti di masyarakat kacau Bapak. Diadu domba tabrak-tabrak satu sama yang lain. Biarlah organisasi yang bicara. Non sewu. Nek ewo petiwo. Jerman tidak akan melaksanakan apa? Kongres. Karena berhadapan sama siapa? Yang mulia. Yang mulia. Maka dinyatakan dalam rapat itu dengan tidak mengurangi unggah-ungguh dan tetap berakhlakul karimah. Mungkin orang cinta nih kalau Nabi Musa atau Nabi Khidir ya biasa lah. Neneknya hal kayak begitu biasa. Yang penting jangan membuat gaduh. Orang boleh punya pendapat, monggo. Kita tidak membatasi pendapat seseorang, tidak memaksa pendapat seseorang. Yang kita antisipasi adalah kegaduhan. Setuju ya? Baik lor, demikian video yang berdurasi kurang lebih 5 menit yang disampaikan dalam kegiatan Lailatul Ijtima pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Demak yang akan mengevaluasi baik itu pengurus, ya tentunya pengurus NU yang bergabung bersama dengan PBI gitu kan. Ini akan dievaluasi. Kemungkinan besar ini teman-teman saudara-saudara kita dari Nahdliyin yang masuk di jajaran kepengurusan NU dan merangkap ataupun masuk juga aktif juga di organisasi PBI mungkin akan dieliminasi mungkin ataupun dikeluarkan ya, seperti terjadinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ya, beliau digantikan karena memang masa jabatannya sudah berakhir. Begitu pula dengan kegiatan Kongres Jatman yang ke-13 yang setelah beberapa tahun vakum tidak ada kepengurusan, akhirnya PBNU pun mengambil alih untuk memfasilitasi terselenggaranya Kongres Jatman demi keberlangsungan badan otonom dari NU. Sempat disinggung juga dari apa yang disampaikan adalah ada dari kalangan warga Nahdliyin yang bergabung di PP, bergabung di MUI itu kan. Sebenarnya ini menurut kami tidak ada masalah ya, tidak ada masalah dan benar adanya kalau memang PBI bukanlah badan otonom NU, itu adalah organisasi tersendiri ya, organisasi tersendiri dari PBI, tidak masuk dalam badan otonom NU, itu jelas ya. Hanya saja untuk anggota kepengurusan itu banyak yang memang dari kalangan warga NU, dari pengurus-pengurus NU
Ya. Karena apa? Karena orang-orang yang masuk di dalam kepengurusan ataupun aktif di kegiatan PWI, perkembangan ataupun dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan orang-orang yang bergabung di PWI bisa menerima dari apa yang dikaji oleh Kiai Haji Imad, itu maksudnya ya. Bukan serta-merta karena hanya gerakan-gerakan ingin rame-rame grubyuk, tapi ada dasarnya ya. Ada dasarnya. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh saudara kami di PCNU Demak, ya silakan, itu hak Anda. Dan benar adanya apa yang memang panjenengan katakan bahwa PWI bukanlah badan otonom NU. Namun panjenengan jangan sampai melarang anggota ataupun kaum warga Nahdien ini untuk bergabung dengan organisasi yang lain, karena itu tidak ada larangan, gitu kan? Tidak ada larangan kok. Kenapa malah jenengan akan melarang ya dari sahabat-sahabat Ansor, Banser, ya, warga Nahdien, dari Muslimat, dari Fatayat, dari NU, jangan sampai masuk di kepengurusan NU. Kan aneh ya. Panjenengan sendiri juga mengatakan bahwa warga Nahdien itu banyak ada ya yang duduk di organisasi lain. Lah kok dadakan dengan alasan membuat gaduh ya. Kalau mengambil dari kata-kata gaduh itu selalu yang disampaikan oleh para kabib-kabib ya. Tidak bisa melawan dari tesis Kiai Haji Imad. Yang mereka katakan ya gaduh, ini membuat gaduh, ini membuat reang di di kalangan bawah, di akar rumput. Tapi kenyataannya pun warga NU banyak bisa menerima tentang PWI ini. Bukan berarti kami mendukung tentang adanya kegiatan-kegiatan yang arogan, itu kan. Seluruh organisasi ada kelebihan dan kekurangannya, itu pasti nggak ada yang sempurna lah. Jangan nggak mau melihat, nggak mau mendengar, nggak mau membaca fenomena perjalanan pergerakan dari Muhammad Habib Lutfi bin Yahya memasukkan mbahnya di dalam pendirian NU, padahal itu sudah dikoreksi oleh PBNU. Terus terjadinya munculnya makam-makam. Nah, ini kan yang harus dievaluasi, malah justru itu yang harus dievaluasi. Ya biarkan saja lah, jangan jadi sama seperti para kabib-kabib ketua RA ini, membatasi orang untuk mendengar, untuk mengkaji, untuk melihat, untuk menilai dan mempertimbangkan, yang akhirnya memutuskan akan kemana langkah tujuan. Kok malah Anda membatasi itu? Kita pun sangat tidak setuju, baik itu dari PWI, baik itu dari organisasi manapun yang arogan. Kami tidak mendukung, kami tidak sepakat hal itu. Namun kalau panjenengan akan mengevaluasi, evaluasilah juga orang-orang yang lain. Jangan hanya mengevaluasi dari kewarga Nahdien yang bergabung di PWI. Evaluasi jugalah yang dulu menjabat sebagai Rois Amjadman, yang kemungkinan beberapa bulan ke depan akan mengadakan muktamar. Yang penting tujuannya adalah menjaga keutuhan bangsa, menjaga keutuhan warisan-warisan leluhur Nusantara, tidak memandang etnis dari manapun. Kalaupun dari kalangan-kalangan orang luar yang belum bergabung di PWI, seandainya mungkin ada dari kalangan Habib yang benar-benar menyadari bahwa platnya adalah plat G, ternyata dia menerima betul dengan legowo bahwa saya bukan keturunan Rasul ya, terus mau bergabung dengan PWI, ya mungkin akan diterima ya, mungkin itu kan, karena nggak ada aturan harus dari keturunan siapa yang bergabung, kayaknya nggak ada aturan itu ya. Adapun orang menyampaikan pidato, orang menyampaikan orasi di atas panggung, ya seperti itu adanya, dengan karakter yang berbeda-beda. Kalau Anda mau mengevaluasi, evaluasilah warga NU yang masih
berada di bawah doktrin para kabib-kabib FPI. Kan banyak juga, ya, banyak juga warga NU yang berafiliasi malah pola pikirnya, pandangannya kepada FPI, yang jelas-jelas secara nyata mereka arogansinya bisa kita lihat, bisa kita nilai. Tapi nilai plusnya juga gini lor, ya, seandainya memang rekomendasi dari pengurus PCNU Demak ini nanti mungkin merekomendasikan surat tembusan ke pusat, dan pusat akan melaksanakan itu untuk mengevaluasi warga NU, warga Nahdliyin yang bergabung di PWI, dan akhirnya mungkin akan mengeluarkan ataupun mengganti posisinya, ya itu nggak ada masalah menurut kami. Malah justru ada keuntungan tersendiri, yaitu nanti PWI bergerak sendiri, ya memang bergerak sendiri, ya, hanya orang-orangnya adalah orang-orang warga NU. Karena apa? Warga NU rata-rata yang dekat ataupun sering berinteraksi dengan para kabib, ya otomatis yang punya pengalaman ya orang NU, ya. Yang punya pengalaman ya orang NU, bukan Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah adem ayem? Karena Muhammadiyah tidak begitu mengunggul-unggulkan, memuja-muja, menjunjung-junjung para kabib. Tapi NU lah yang begitu hormat, begitu takzim, begitu memuliakan keturunan Rasulullah SAW yang dulunya terkenalnya itu adalah para kabib. Tapi ternyata setelah ada penemuan-penemuan di era sekarang, ya, dari penelitian Kiai Haji Imad, dari penelitian tes DNA, ternyata kan tidak nyambung. Ya. Janganlah ini menjadi polemik, tapi ini adalah menjadi ilmu yang harus dikembangkan, jangan ditutup. Kan seperti itu, ya. Jangan beralasan gaduh. Namanya statement, namanya keputusan, pasti ada pro dan kontra. Itu hal yang wajar. Jenengan sendiri juga mengatakan di NU itu hal yang wajar. Ada yang cocok dan tidak cocok, itu hal yang wajar. Lah kok kenapa? Ya. Berarti jenengan ini memang muhibin yang sangat kuat, ya. Ya nggak ada masalah, kami pun nggak ada masalah kok, ya. Kami pun menghormati kepada siapapun, ya. Menghormat dan menghormati kepada siapapun. Yang penting tujuannya adalah tetap untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai membelokkan sejarah, tidak usah memunculkan sesuatu hal-hal yang baru. Contohnya ya, munculnya makam-makam baru, ya, dibangun dengan megah, tapi ternyata ada tujuan tertentu. Ya, ini yang harus dievaluasi Pak PCNU Demak, ya. Oke, terima kasih dari saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu diturunkan untuk bangsa Indonesia. Guyub rukun tetap harus dijaga, ya. Karena kita sama-sama warga NU. Jangan sampai terpecah belah. Kita tidak menginginkan antar sesama saudara di warga NU malah justru nanti ini menjadi polemik tersendiri, gejolak tersendiri. Jangan-jangan malah ini dari PCNU mendapat pesanan, ini kan bahaya gitu kan. Pesanan, ya, karena munculnya kegiatan zaman kemarin. Akhirnya beliau berani mengatakan hal itu. Ya, sekali lagi bahwa PWI memang bukan badan otonom NU. Hanya saja keluarga besar PWI itu adalah warganya warga NU. Akankah Anda menolak hal itu? Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.